Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi adabil muta'allim. Udah ketemu? Halaman 43. Fi adabil muta'allimi, di dalam menerangkan tentang adabnya orang yang belajar. Fi durusihi, di dalam pelajarannya muta'allim. Wa ma ya'tamiduhu, wa ma dan perkara ya'tamiduhu, yang berpegangan siapa muta'allimhu kepada ma'asyaikhi, beserta guru, warufqati, dan teman-teman. Wa fihi, dan itu di dalam al-babur rabi, salasata asyara, ada 13 apanya, nau'an, macamnya, minal adabi, dari adab. Nah, ini menerangkan tentang etikanya orang yang belajar, kaitannya dengan pelajaran, Al-awwalu, adapun yang pertama itu ayyabda'a, sekiranya memulai siapa muta'allim bi fardhi ainihi, dengan fardu ainnya muta'allim. Jadi yang dipelajari mestinya, ini mestinya loh ya. Idealnya mestinya itu yang dipelajari pertama itu adalah ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain, ilmu-ilmu yang kaitannya fardu ain. Jadi di situ ada ilmu tentang akidah, tauhid, ilmu tentang ibadah, bagaimana cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, cara muamalah yang benar, dan seterusnya. Kemudian tentang akhlak tasawuf. Kita ini kan kadang-kadang ya terbalik-balik. Anak-anak kita sekolahnya SD, belum ngerti tentang tata cara sholat, udah belajar matematika, udah belajar IPA, IPS. Nanti SMP-nya begitu lagi, pelajaran agamanya seminggu sekali itu kalau gurunya masuk. Lah kalau gurunya nggak masuk ya anak. Nanti setelah itu sekolahnya SMP, sama. Anak tidak ngerti tentang akidah, anak tidak ngerti tentang fikih, tentang ibadah dengan muamalah. Anak tidak ngerti tentang tasawuf. Udah belajar bahasa Inggris, udah belajar bahasa macam-macam, ya. Algoritma, belajar biologi. Ya akhirnya anak ini belajar ilmu-ilmu yang sifatnya bahkan fardu kifayah saja tidak, yang fardu ainnya belum. Ini yang banyak terjadi di sekitar kita ini. Mengapa itu terjadi? Karena pola berpikir kita yang salah. Karena sejak awal itu orang tua kadang-kadang mikirnya itu sekolah itu yang gampang cari pekerjaan. Itu karena mikirnya itu masih SD saja sudah yang dipikir, nanti SD, SMP, kemudian nyari gampang pekerjaan. Ini karena apa ya? Karena keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu zat yang memberikan rezeki itu. Kita ini rendah. Nah, jadi ya padahal orang itu walaupun apa namanya
sekolahnya mau di pondok nyel, umpamanya tidak pernah belajar umum dan sebagainya. Nanti kalau lapar kan mesti nyari-nyari sendiri. Apa dikira kemudian kalau di pondok nyel kemudian nanti jadinya miskin? Ya belum tentu. Ya belum tentu. Tetapi bahwa orang yang belajar tentang ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain, maka orang itu enggak punya dosa karena sudah belajar. Tapi kalau sampai anak, sampai SMP, SMA, kuliah masih belum ngerti tentang tata cara sholat yang benar, tidak ngerti tentang baca tulis Al-Quran dan sebagainya, dosa orang tuanya. Ya, dosa orang tuanya. Mengapa? Karena tidak mengarahkan dari Allah. Nah, itu. Jadi orang mestinya kita harus mana yang fardu ain didahulukan, ya, yang fardu ain didahulukan. Fayuhassilu maka menghasilkan siapa muta'allim awalan pertama arba'ata ulumin pada 4 ilmu. Ya, 4 ilmu. Pertama adalah ilmu dzatil aliyati. Ilmu tentang mengetahui zat al-aliyati yang maha tinggi. Yaitu berarti ilmu tentang tauhid. Ilmu tentang tauhid ini, tentang akidah. Tentang akidah. Jadi ini penting, dasari anak, ya, dasari anak-anak dengan pelajaran-pelajaran yang fardu ain itu. Yaitu tugasnya orang tua, karena anak waktu kecil itu belum bisa memilih, ya, belum bisa memilih. Yang bisa memilih itu adalah orang tuanya. Jadi anak mulai TK, SD, SMP, mungkin sampai SMA itu anak itu masih belum punya pilihan sebetulnya yang cocok. Karena ini proses pendasaran. Makanya istilahnya itu kalau sekarang pendidikan dikdas, pendidikan dasar 9 tahun. 9 tahun berarti sampai SMP. Nah, dikdas 9 tahun, pendidikan dasar 9 tahun itu artinya anak ini harus dibimbing oleh orang tua, sekolahnya itu harus ditunjukkan. Anak ini kan mau dimasukkan madrasah, mau masuk SD kan tidak ngerti, anak itu suruh ikut aja. Nah gitu. Tetapi kalau anak nanti tidak bisa ibadah, yang dosa orang tuanya. Kalau anak tidak bisa ngaji, yang dosa orang tuanya. Ya. Nanti akan ditanya pertanggungjawabannya di akhirat itu. Iya betul itu. Jadi kalau anak-anak kita tidak bisa baca Quran, tidak bisa ngaji, tata cara sholat saja tidak bisa, nanti ditanya oleh Allah. Nah, ada pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi makanya itu paling tidak ilmu-ilmu dasar. Tapi kalau harus bisa baca kitab kuning itu ya itu udah ketinggian. Pokoknya anak akidahnya bener, cara ibadahnya bener, akhlaknya baik, itu udah bagus. Bisa baca Quran, baca tulis Quran. Nanti menyesalnya itu kalau sudah orang tua udah tua, anaknya tidak bisa ngaji. Apalagi kalau orang tuanya meninggal, anaknya tidak bisa ngaji. Nanti ya
kuburannya dipakai aplikasi Quran itu, disuruh ngaji HP-nya. Kalau ziarah ke kuburan, jadi masang suara itu. Yang ngaji Imam Sudes, oh enggak ngarep. Yang ngaji keren Imam Sudes. Abdurrahman Al-Khudaifi. Yang ngaji adalah siapa namanya? Qori Indonesia itu. Wamar lah itu. Luar biasa. Ya tapi tidak ada pahalanya karena itu rekaman. Karena itu rekaman. Nah, menyesal orang tuanya pasti. Kalau anak tidak bisa ngaji itu nanti orang tuanya menyesal. Di dunianya mungkin belum, tapi kalau mati tidak ada yang mendoakan, Masya Allah, penyesalan yang berkepanjangan yang tidak ada ujungnya. Berharap sekolah umum kaya ternyata nggak kaya-kaya juga. Itu namanya rugi banyak.